hanya untuk dikenang. Lima tahun bukanlah waktu yang singkat untuk membangun sebuah dunia di dalam satu atap instansi yang sama. Bagi Yeye dan Awan, setiap sudut kantor adalah saksi bisu perjalanan kasih mereka. Dari aroma kopi pagi yang sama hingga lembur yang berakhir dengan tawa lelah di parkiran, mereka telah menenun mimpi tentang masa depan yang indah. 5 tahun tersebut terasa seperti pondasi yang begitu kokoh, seolah tak ada badai yang mampu meruntuhkannya. Kedekatan mereka bukan sekadar urusan pekerjaan. Di luar jam kantor, mereka adalah dua jiwa yang saling melengkapi. Awan adalah ketenangan bagi badai di kepala Yeye, dan Yeye adalah keceriaan bagi hari-hari Awan yang kaku. Mereka sering menghabiskan waktu berjalan menyusuri trotoar kota setelah jam pulang, membicarakan hal-hal kecil yang membuat mereka merasa bahwa dunia ini hanya milik berdua. Namun, perubahan mulai terasa pada sikap Awan. Pria yang biasanya terbuka itu mulai sering terdiam, menatap kosong keluar jendela kantor. Ada beban berat yang tersirat di matanya, sesuatu yang tak mampu ia suarakan meski Yeye berada tepat di hadapannya. Kerutan di dahi Awan menceritakan sebuah konflik batin yang dalam, antara cinta yang ia genggam dan kewajiban yang menanti di rumah. Kebenaran itu akhirnya terucap di sebuah kafe kecil di sudut kota, tempat favorit mereka. Dengan suara bergetar, Awan menceritakan tentang perjodohan yang diatur oleh orang tuanya. Sebagai anak tunggal yang memegang teguh bakti, ia tidak memiliki kekuatan untuk menolak keinginan orang tuanya yang sedang sakit. Dunia Yeye seakan runtuh seketika. Semua rencana masa depan yang mereka bangun hancur berkeping-keping dalam satu malam. Awan menangis, sebuah pemandangan yang jarang dilihat oleh Yeye. Ia merasa terjepit di antara dua kesetiaan. Kepada wanita yang dicintainya selama 5 tahun, atau kepada orang tua yang telah membesarkannya. Rasa bersalah menghujam jantungnya setiap kali ia menatap mata Yeye. Ia merasa seperti pengkhianat, meski ia tahu bahwa pilihannya didasari oleh rasa hormat yang mendalam kepada keluarganya. Di kamar yang sunyi, Yeye mencoba mencerna segalanya. Rasa sakitnya luar biasa, menusuk hingga ke tulang. Namun, di tengah badai emosi itu, ia teringat bagaimana Awan selalu bercerita tentang betapa besar jasa orang tuanya. Yeye menyadari bahwa jika ia memaksakan Awan untuk memilihnya, ia hanya akan mendapatkan raga Awan yang penuh penyesalan. Cinta sejati, pikirnya, bukan tentang memiliki, melainkan tentang melihat orang yang dicintai hidup dengan tenang. Beberapa hari kemudian, Yeye meminta Awan bertemu untuk terakhir kalinya sebagai sepasang kekasih. Di bawah lampu jalan yang temaram, Yeye menggenggam tangan Awan dengan erat namun lembut. Ia menatap mata Awan dan berkata dengan ketenangan yang luar biasa, bahwa ia mengikhlaskan Awan. Ia melepaskan Awan bukan karena cintanya telah hilang, tetapi karena ia ingin Awan menjadi anak yang berbakti tanpa beban di hatinya. Perpisahan itu penuh dengan haru. Awan memeluk Yeye untuk terakhir kalinya, sebuah pelukan yang merangkum semua memori 5 tahun mereka. Tidak ada amarah di antara mereka, yang ada hanyalah rasa terima kasih atas waktu yang pernah dibagi. Yeye membisikkan doa agar Awan bahagia dengan pilihan orang tuanya, sebuah bentuk pengorbanan tertinggi yang hanya bisa dilakukan oleh hati yang benar-benar mencinta. Bulan-bulan berlalu, dan hari pernikahan Awan pun tiba. Dari kejauhan, Yeye melihat kabar tentang kebahagiaan keluarga besar Awan. Ia tetap bekerja di instansi yang sama, melewati meja Awan yang kini kosong, atau diisi orang lain. Meski ada ruang kosong di hatinya yang takkan pernah bisa terisi kembali, Yeye merasa damai. Ia tahu bahwa keikhlasannya telah memberikan ketenangan bagi orang yang paling ia cintai. Kini, 5 tahun itu telah berubah menjadi sebuah kenangan indah yang tersimpan rapi dalam kotak memori Yeye. Ia membuktikan bahwa cinta tidak selalu harus berakhir di pelaminan untuk disebut sejati. Terkadang, cinta sejati adalah tentang membiarkan seseorang pergi demi kebahagiaan yang lebih besar bagi mereka. Yeye melanjutkan hidupnya, membawa keikhlasan tanpa batas yang akan selalu ia kenang sebagai bagian terindah dari dirinya.